warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Miss Fasil's Channels. Oke, jadi kali ini emang kameranya agak dekat itu. Kita kayak mau beauty vlog gitu ya. Oke, jadi aku tuh biasanya vlognya tuh buat jalan-jalan di luar rumah. Cuma kali ini kan emang harus di rumah aja. Kalau emang nggak perlu-perlu amat ya nggak usah keluar gitu. Jadi aku ingin mencoba buat konten yang berbeda gitu. Nah di sini kan aku mikir-mikir, aku kuliah di Jawa gitu. Jadi kayak teman-teman aku di Jawa tuh banyak yang nanya Ternate itu gimana, ininya kayak gimana, kalian tuh mayoritasnya agama apa gitu ya. Jadi aku mencoba buat konten ini tuh supaya memberikan kayak pengetahuan gitu Ternate itu kayak gimana. Nah untuk konten ini sesuai judulnya aku bakal memberikan tentang 7 unsur kebudayaan yang ada di Ternate. Yang seperti kita tahu 7 unsur itu ada kepercayaan, ada bahasa, ada ilmu pengetahuan, ada mata pencarian, ada teknologi, kesenian, sama yang terakhir itu ada organisasi gitu, sistem organisasi maksudnya. Jadi untuk sistem organisasinya karena aku udah berusaha cari-cari agak sulit dan emang gak dapat gitu, makanya sistem organisasinya aku bakal ganti dengan kekerabatan gitu. Oke, jadi kita lanjut aja videonya. Oke guys, jadi aku bakal ngingetin, maaf ya kalau nanti tiba-tiba cahayanya kurang konsisten, tiba-tiba turun, tiba-tiba naik, karena aku lagi memanfaatkan cahaya matahari. Oke, jadi sebelum kita lanjut ya, banyak teman-teman aku tuh yang nanya Ternate itu di mana. Oh my god, anak sejarah menangis. Oke, jadi aku bakal jelasin Ternate itu salah satu kota. Jadi Ternate itu bukan desa, bukan kabupaten, bukan apa lagi ya. Pokoknya Ternate itu salah satu kota yang ada di Maluku Utara. Jadi ingat ya guys, Ternate itu kota yang berada di Maluku Utara, salah satu kota yang ada di Maluku Utara. Otomatis Maluku Utara itu bukan di Maluku, bukan di Papua, bukan di Sulawesi, apalagi di NTT. Jadi Maluku Utara itu ya di Maluku Utara gitu. Oke, jadi supaya kalian ngerti aja, aku bakal nunjukin petanya. Oke guys, jadi ini peta Indonesianya. Aku bakal zoom. Nah, di sini kalian bisa lihat itu ada Maluku Utara, ada Papua, ada Maluku, sama ada Sulawesi. Jadi kalian bisa bedakan kan. Nah, Ternatenya di bagian sini nih. Aku makin zoom. Itu oke. Jadi teman-teman kita lanjut aja. Sekarang kita masuk ke unsur kebudayaan yang pertama, yaitu kepercayaan. Kalau di Ternate sendiri sih, selama aku sekolah ya, aku belum pernah mendengarkan kepercayaan anisme gitu. Tapi dari sumber-sumber yang aku baca, kalau masyarakat Ternate itu diasumsikan beragama anisme atau percaya kepada kekuatan-kekuatan gaib. Untuk kepercayaan anisme itu pasti untuk masyarakat pada zaman dahulu ya. Untuk di Ternate sendiri tuh kepercayaan anisme itu kekuatan-kekuatan gaib itu terutama kepada gunung berapi Gamalama yang ada di Pulau Ternate. Jadi Ternate itu geografisnya dia gunung api gitu, gunung di Ternate itu gunung api gitu. Jadi kepercayaan anisme itu dari gunung api. Ya selama aku tinggal di Ternate mungkin 13 atau 14 tahun, aku belum pernah sih temuin kayak gitu. Nah, kepercayaan di bidang agama ya sama dengan Indonesia gitu. Ada 5 agama di Ternate gitu. Yang pertama itu Islam. Jadi Islam itu hampir sama proses islamisasi di Indonesia, yaitu berawal dari pedagang Arab, dari Melayu, dari Persia, dan dari Gujarat. Selain itu juga agama yang dianut oleh Kesultanan di Ternate itu emang agama Islam. Nah ada juga agama Kristen dan Katolik itu juga karena pengaruh dari kolonial gitu. Terus juga ada agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Jadi 5 agama di Ternate. Yang kedua yaitu bahasa. Jadi bahasa di Ternate itu Ternate punya bahasa Ternate, yaitu bahasa daerah Ternate sendiri. Cuman pada umumnya untuk masa sekarang ini orang lebih banyak berbicara dengan bahasa pasar atau Melayu pasar gitu. Jadi di Ternate itu bahasanya Melayu pasar rata-rata. Kenapa mereka udah jarang menggunakan bahasa Ternate ya? Karena faktor pertama ya menurut aku, karena keluarga di Ternate adalah keluarga yang plural gitu. Jadi kayak misalnya ibu aku dari sini, bapak aku dari sini. Nah
Jadi kita udah nggak belajar bahasa Ternate, bahkan aku sendiri pun bukan orang Ternate gitu. Terus juga faktor yang kedua, karena di sekolah-sekolah di Ternate, untuk bahasa Ternate sendiri itu seingat aku cuma dijadiin mulok pas SD. Jadi pas SMP sama SMA itu nggak belajar bahasa Ternate gitu. Terus juga lingkungan di sekolah ya, temen aku dari Bugis, orang Jawa, dari Bugis, maksudnya orang Bugis, orang Jawa, orang apa lagi ya, orang dari Buton, dari Wakatobi gitu-gitu. Jadi emang kita plural banget di Ternate ini. Belum lagi tetangga-tetangga aku sebagian, jadi yang di kiri lain, yang di kanan lain, yang di depan lain, yang di belakang lain. Ada yang kayak emang satu rumah itu ada orang Ternate, tapi kayak istrinya itu orang lain gitu. Jadi udah nggak gunain bahasa Ternate gitu. Nah selain itu juga ya banyak kayak dari dulu bahasa Melayu pasar itu digunain karena ada pedagang dari Cina, dari Arab, jadi udah digunain bahasa itu, bahasa Melayu itu untuk bahasa persatuan gitu, kan bahasa persatuan, bahasa perdagangan gitu. Selanjutnya di Ternate itu ada nggak sih bahasa asing? Ada. Untuk beberapa kata di Ternate itu merupakan serapan dari bahasa asing. Contohnya aja kayak misalnya di sini aku lagi. Oh ya, contohnya kayak kecoak. Kecoak itu di Ternate disebutnya kakerlak. Kalau kakerlak itu berasal dari bahasa Portugis. Terus ada juga sandwich. Sandwich roti isi itu di Ternate disebutnya panada. Panada itu juga berasal dari bahasa Portugis. Selain itu ada juga kayak panggilan untuk kakak laki-laki dan kakak perempuan. Itu biasa di sini tuh kayak manggilnya ko, ci, dan kayak koko, cici gitu. Itu bahasa aslinya dari bahasa Cina gitu. Oke guys, jadi kalau kalian mau nanya-nanya bahasa Ternate itu mirip nggak sama bahasa Ambon gitu, yang kalau kalian tahu beta, ale, seng gitu. Jadi jawabannya tidak. Bahasa Ternate itu ada bahasa Ternate-nya sendiri gitu. Jadi kayak misalnya aku itu Fajaru, itu artinya aku perempuan dalam bahasa halusnya. Sedangkan kalau bahasa kasarnya itu kayak ngori gitu. Terus apa juga ya, kalau ngomong iya dalam bahasa Ternate itu jo, ya gitulah. Terus untuk bahasa pasar yang kita gunain sendiri, bahasa pasar atau bahasa Melayu pasar yang kita gunain juga nggak sama dengan bahasa Ambon yang tadi itu beta, ale gitu, enggak. Jadi bahasa pasar yang orang Ternate gunain itu hampir semuanya tuh mirip dengan bahasa pasarnya Manado atau bahasa Melayunya, Melayu pasarnya orang Manado gitu. Jadi kayak misalnya aku itu sebutnya kita, terus kamu itu ngana gitu. Jadi kita tersuka ngana gitu. Jadi kita emang bahasanya mungkin dilihat dari apa ya, geografisnya emang kalau Ternate atau Maluku Utara itu lebih dekat dari Sulawesi Utara itu dibandingin sama Maluku. Nah sekarang unsur kebudayaan yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan. Untuk ilmu pengetahuan di Ternate sendiri sih ya dari masyarakat sebelumnya dapat kita lihat dari misalnya kebiasaan mereka gitu. Jadi kayak di Ternate itu punya peraturan sebelum nikah. Terus juga ada tata cara kalau ada orang meninggal tuh kayak gimana, dikuburinnya di mana, dibuat tahlil gitu-gitu sih. Oke, jadi kita lanjut yang keempat yaitu mata pencarian. Mata pencarian itu ya seperti kita udah ketahui ya, dari zaman kolonial itu tujuan Belanda, tujuan Portugis, tujuan penjajah itu kesini karena emang komoditi di sini. Ya seperti ada cengkeh, ada pala, ada kayu manis, ada apalagi ya kopra, ada coklat gitu. Jadi ya masyarakat di kota Ternate itu banyak memanfaatkan hasil alam tersebut dan mereka menjadi petani. Tapi untuk masa sekarang ini untuk mata pencarian ya pasti sudah beragam ya. Banyak yang sudah kerja sebagai pegawai pemerintahan, yang menjadi tenaga kesehatan, seperti itu. Baik, jadi selanjutnya yaitu teknologi. Di Ternate itu karena yang aku cari-cari ya, teknologinya sendiri lebih banyak ke bagian nelayan gitu. Jadi nelayan itu mengenal teknologi untuk menangkap ikan menggunakan jaring, jala, selo, rorohe, bubu, kail untuk menangkap ikan. Jadi kita lanjut ke yang keenam yaitu kesenian. Jadi di Ternate itu terdapat apa ya, macam-macam tarian, macam-macam musik lagu daerah
gitu. Cuma untuk tariannya aku nggak mau bilang itu di Ternate aja, jadi mungkin untuk beberapa daerah di Maluku Utara juga menggunakan tarian tersebut. Jadi ada lalayon, itu tarian berpasangan, ada juga tarian perang, misalnya soya-soya, cakalele gitu. Nah untuk alat musiknya sendiri sih di Ternate tuh dominannya menggunakan tifa ya. Nah guys, yang terakhir ini kekerabatan. Kalau kekerabatan sendiri sih di Ternate emang beragam ya. Jadi kayak sebenarnya tuh kekerabatan Ternate tuh banyak orang Ternate itu yang punya kerabat dengan orang Halmahera, karena ya, sesuai salah satu sumber yang aku baca kalau dari masyarakat asli orang Ternate itu berasal dari Pulau Halmahera gitu. Oke guys, jadi sampai di sini dulu vlog aku. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa buat di like, jangan lupa buat di share, jangan lupa buat di subscribe, dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.